kami dusta kepada Allah dan Rasulnya, menyatakan kita sebagai nasab kepada Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kakek moyang kami yang mengajarkan semua. Dengan saya, dia pernah sampaikan kepada saya, Tengku, kita ini di dalam mengkaji nasab Bani Ba'alawi, memasukkan nasab dia itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan nafsu, ya. Terserah orang mau ngomong apa sama kita, yang namanya kita mengkaji ini berdasarkan ilmu pengetahuan dari kitab-kitab yang sudah kita baca. Namun kalau satu masa mereka dapat membuktikan dan dapat menjawab kebenaran yang kita perlukan, maka kita juga harus siap taslim dan membenarkan mereka. Bahkan kalaupun layak untuk dipenjarakan, siap dipenjarakan. Itu statement Kiai Imad, tuan-tuan. Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Mengenai kiai sebenarnya diri Syarifah, saya beri kiai asmanah, tetapi asmanah naik. Seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala. Saya pertama kali main ke Cinangka gitu kan. Tiba-tiba ada anak kecil nih, gitu kan. Ada anak kecil. Terus saya tanya, "Ini anaknya siapa?" "Ini anaknya Gus Aziz." Gitu loh. "Ah, yang bener. Masa sih anaknya Gus Aziz?" "Iya." Nah, kemudian saya cari tahu. Ya kan? Nah, setelah saya cari tahu, bahkan saya bertanya langsung kepada Gus Aziz, ternyata Gus Aziz bilang, "Bukan Gus, itu ponakan saya, cuman saya rawat." Gitu loh. Nah, itu apakah saya berangkat dari kebencian atau tidak? Kan tidak sebenarnya. Gitu loh. Karena penasaran kan? Penasaran. Masa sih kayak gitu? Masa sih anaknya Gus Aziz kok wajahnya nggak mirip kan gitu loh. Kan gitu. Berangkat dari situ sebenarnya gitu loh. Bukan berarti saya menghina. Kalaupun itu benar anaknya Gus Aziz, bukan berarti saya menghina. Loh kok nggak mirip? Kan memang banyak kan anak-anak yang tidak mirip dengan orang tuanya dari sisi wajah dan perawakannya, gitu loh. Ya itu sebenarnya. Jadi jangan memframing kemana-mana, gitu loh. Itu kita bicara ilmiah saja, gitu loh. Kalau memang di dalam kitab-kitab itu tidak ditemukan, ya sudah kita akui saja, tidak ditemukan. Gitu. Bahkan tadi tuh yang mencengangkan tuh bagi saya Gus ya. Kan kemarin Gus Romel itu kan bikin video yang diposting di pamitnya ngantor itu ya. Jadi setiap statement apapun dari pendukung Kiai Imad, ini saya bahasanya saya lembutkan ini. Jadi pendukung Kiai Imaduddin, kalau versinya Gus Romel itu dari pembatal Ba'alawi, itu harus dicurigai Gus. Nah, kenapa? Karena banyak fakta bahwa apa yang data-data yang kita sampaikan itu tidak sesuai. Gitu. Nah, untuk mengenai misalkan Syekh Syamsuddin Syarafuddin, kan memang saya itu tidak pernah untuk mengangkat fatwa beliau mengenai pembatalan beliau kepada nasab Ba'alawi kan. Saya pun tidak pernah. Sama-sama nggak pernah kan? Nah, berarti kita bebas dari tuduhan itu kan ya. Nah, adapun yang lain, ketika saya mengutip Muqaddimat Film Ansab, Al-Kafil Muntakhab ataupun Usul Ilmu Nasab dan lain sebagainya. Atau silahkan dicek datanya Gus ya. Kalau memang masih penasaran dengan benar atau tidak data yang kita sampaikan itu di publik, gitu kan? Dan itu framing yang menurut saya berlebihan. Iya, berlebihan. Gitu. Nah, kenapa kembali lagi ke tadi ya? Kenapa kita tidak pernah mengangkat dalam konten kita di YouTube ya pernyataan pembatalan nasab dari Mufti Yaman? Karena kita belum mendapatkan informasi yang A1. Artinya apa? Apa yang kita sampaikan itu sudah kita pastikan kebenarannya, ya sudah kita telaah bahwasanya ini di kitab ini, gitu loh. Nah, adapun kalau sampean tidak menerima apa yang kami jelaskan, atau mungkin Anda menganggap kami ini salah memahami, atau lebih buruknya lagi kami ini membelokkan pemahaman, ya silahkan dicek sendiri, gitu loh. Kan gitu. Nah, karena saya yakin gitu, di antara banyak para pemirsa yang menonton konten tentang polemik nasab ini, tidak semuanya tidak bisa baca kitab, gitu loh. Iyalah. Kan gitu kan. Nah, kan framing mereka saja bahwasanya kita ini nggak bisa baca kitab, bacanya salah-salah, ya itu silahkan kan gitu loh. Silahkan gitu loh. Dan memang kita ini bukan ahli kitab kan, kita ini orang Islam kan. Kita orang Islam. Kita ini bukan ahli kitab. Nah gitu.
Kalau Terus ahli kita ada Ya, satu komentar nih gimana? Yang sezaman. Kan tidak mungkin orang zaman sekarang ya toh menceritakan tentang Pak Karno dah yang nggak sampai seabad gitu loh. Ya kan? Terus secara detail itu nggak mungkin. secara detail ya kan? Tanpa ada referensi dari orang-orang yang hidup di masa Pak Karno. Minimal catatannya. Ya. Kan nggak masuk akal gitu. Nah, kalau kita angkat lagi ke Quran, ya kan? Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Tengku Kori, dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani di pesantrennya beliau di Kresek, gitu kan? Nah, dan obrolan beliau ini juga pernah saya kontenkan juga, gitu loh. Bahwasanya, ya Al-Quran pun itu mengajarkan kepada kita tentang bukti sezaman. Contoh, Ashabul Kahfi. Beliau tidur selama 300 tahun atau 350 atau 360 tahun ya, berbeda pendapat itu. Ketika dia bangun, kan terjadi perdebatan di situ. Ya. Satu mengatakan kita tidur cuma setengah hari. Satu mengatakan 1 hari, ya kan? Ada yang mengatakan cuma sehari semalam, gitu kan? Nah, untuk membuktikan itu, silahkan kamu ke pasar. Bawa uang ini, kita beli makanan di situ. Karena kita sudah pada lapar kan gitu kan? Ketika berangkat ke pasar, membeli roti, ternyata uang yang diberikan itu sudah uang kuno. Dan si penjual itu di pasar mengatakan ini uang 300 tahun yang lalu. Artinya uang koin itu menjadi bukti sezaman. Bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang hidup di zaman 300 tahun yang lalu dan ditidurkan baru bangun di abad yang sekarang kan begitu. Itu Quran loh. Nah kemudian Gus Baha pernah membahas juga nih ketika beliau itu menjelaskan tentang penolakan ahli kitab tentang ketersambungan nasab Nabi kepada Nabi Ibrahim. Ya, Gus Baha itu menyampaikan ayat apa? Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ya, Ibrahim itu punya keturunan di Mekah. Buktinya apa? Gitu loh. Nih, ada makam Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ada Hijir Ismail putranya ketika menemani Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Itu kan bukti sezaman. Ya, bukan catatan sezaman tapi bukti sezaman itu. Gitu loh. Nah, kalau dibandingkan juga nih dengan, dan ini sering kali saya angkat juga, bahwa sebelum masanya Ahmad Al-Muhajir yang diklaim sebagai leluhur Ba'alawi, itu di Yaman itu sudah banyak duriyah Nabi yang datang ke Yaman. Baik itu dari siapa, keluarga Al-Huthin ataupun Ar-Rasin. Kalau Ar-Rasin dari Al-Hasani, Al-Huthin dari Al-Husaini, dari Ibrahim bin Musa, Ibrahim bin Musa Al-Kadzim itu. Nah, di tahun sebelumnya, di abad sebelumnya, di abad ketiga nih, ada seorang imam, ya ulama, kemudian beliau pun juga pejabat, Gus. Itu bernama Imam Al-Hadi Ilal Haq. Nah, beliau itu ya seorang ulama, memiliki karya banyak, Gus. 55. Ya. Kemudian madhab Zaidi itu penuh dengan pendapat-pendapat beliau. Ya. Kemudian murid-muridnya banyak, bisa dibuktikan. Guru-gurunya banyak, bisa dibuktikan. Nah ini padahal sebelum masa Ubaidillah, hampir 100 tahun, katakanlah 70 tahun sebelum kewafatan dari Ubaidillah, Gus. Nah kalau memang Ubaidillah ini adalah seorang imam, seorang mujtahid, mutlak, apalagi gitu ya, kok sama sekali nggak ada catatannya? Bukti arkeolog nggak ada, prasasti nggak ada, bangunan atau apa nggak ada, bahkan makamnya baru dibikin kan. Masa yang seperti itu dikatakan sebagai klaim yang benar, bahwa nasabnya itu bersambung kepada Ahmad bin Isa, Gus. Nah tentu ini adalah dua perbedaan yang sangat-sangat jelas, bahwa untuk tanda kepalsuan sejarah-sejarah yang ditulis oleh Bala itu sangat nyata, Gus. Tidak bisa dibuktikan. Nah jadi kita sekarang closing aja ya, closing statement aja ya. Udah jam lebih kan? Ya, jadi gini, saya kembali ingin menanggapi tadi itu yang mengatakan bahwasanya udah kabur dan kalah debat. Ini Wahabi gaya baru yang ingin menguasai NU. Ya. Kalau memang Kiai Imad itu dianggap kabur, ya, sebelum debat Banten itu diselenggarakan, itu Kiai Imad sudah mengirim surat kepada MDRA. Menantang MDRA untuk adu argumen tentang keabsahan nasabnya klan Ba'alawi. Tidak pernah ada jawaban.
Bahkan Kiai Imad mengatakan 12 kali mengirim surat itu. Beres. 12 kali Gus ya. 12 kali mengirim Masya surat itu Allah. tanpa ada jawaban, tanpa ada sikap dari tanggapan dan dari RA. MDRA atau RA. Kemudian ya 1 minggu yang lalu kurang lebih itu, 1 minggu yang lalu kurang lebih ya, Kiai Imad itu WA saya. Gus, tolong ini disampaikan di YouTube panjenengan. Saya sekali lagi ingin menantang RA, yaitu Habib Taufik Assegaf, untuk berdebat dengan saya, adu argumen tentang keabsahan nasabnya klan Ba'alawi. Sampai saat ini, ya, Syekhul Masyayikh, ya, Syekhul Masyayikh, ya, Sayyidil Walid Al-Pentagoni, itu belum ada jawaban. Sampai sekarang itu. Jadi, yang Al-Kaburi siapa, Al-Ngumpeti siapa? Udah jelas lah. Udah jelas itu. Udah jelas. Nah, kalau seumpamanya Gus Romel Abbas, ya, terus Ustadz Zaini, Ustadz Wafi, kredibilitasnya di dalam membahas nasabnya klan Ba'alawi, wong mereka bukan bagian dari klan Ba'alawi. Sementara klan Ba'alawinya saja sampai detik ini masih ngumpet, tidak kelihatan batang hidungnya. Oh, ini tadi siapa Gus Romel menjelaskan itu. Mereka sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Oh gitu. Iya. Kalau jawabannya Gus Romel, mereka itu sibuk dengan kehidupannya masing-masing, ya. Kenapa di awal-awal itu, ya, menantunya Habib Rizik, ya, Habib Hanif Al-Atos itu sampai membuat antitesis katanya, ya, yang bisa kita baca sampai sekarang, gitu. Kenapa tidak dilanjutkan? Harusnya dilanjutkan. Oh iya, tidak dilanjutkan artinya sudah mentok argumentasinya, bukan sibuk dengan dunianya masing-masing. Memangnya kita nggak punya kesibukan dunia masing-masing? Punyalah. Punyalah. Punya ya. Punya. Gus Gitu. Hasan punya, saya pun punya ya. Oh iya punya. Saya juga ngerawat mobil saya juga punya kok ini. Ya kan? Sakit-sakit aja saya masih bisa ngonten gitu. Kan gitu. Ya. Siap. Terima kasih Gus atas pencerahannya ya. Ya. Sahabat-sahabat, itulah yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya mendapatkan pengetahuan yang baru, keilmuan yang baru, pencerahan yang baru, dan tentu ini semua adalah untuk kepentingan, kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia. Agar kita sebagai umat Islam tidak lagi tertipu oleh orang-orang yang mengaku sebagai Duriyah Nabi Muhammad SAW, apalagi dengan mengklaim nasabnya sebagai nasab yang paling sahih sedunia, tetapi sampai sekarang tidak bisa dibuktikan dengan dalil apapun.